Selamat datang di channel Simple Order Block Indonesia. Teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan market review di beberapa pair. Apa gunanya market review? Yaitu untuk belajar ya. Ini salah satu bentuk backtesting teman-teman ya. Kalau di sobat program ini kita namakan dengan membuat trade story. Jadi membuat cerita di balik pergerakan harga. Mengapa ini perlu? Yaitu untuk belajar supaya kita semakin mengenal ya pergerakan harga ya. Baik, minggu yang lalu kita dihadapkan dengan dua news yang high impact ya teman-teman. Yang pertama adalah FOMC, yang kedua adalah NFP. Baik, untuk pair yang pertama kita belajar di gold ya. Di gold di hari Senin ya, harga turun dan bergerak naik mengambil buy side liquidity ya. Ini adalah buy side liquidity diambil masuk ke area order block H4 dan turun ya, mengambil imbalance ini di H4 ya. Kemudian turun sampai ke area order block H4 ya. Hanya masuk sedikit saja. Kemudian harga bergerak dari order block H4 ini masuk ke fase konsolidasi ya. Ini menjelang news FOMC ya. Biasanya kalau menjelang news itu pergerakan harga akan cenderung ranging sideways ya. Ya, menciptakan liquidity di situ. Nah, pada akhirnya proses manipulasi liquidity pun ya, manipulasi atau liquidity grab itu dilakukan di sini ya, menjelang news ya. Ya, mengambil buy side liquidity, kemudian harga turun mengambil sell side liquidity masuk ke area ini ya, rally base rally. Ini area SND ya teman-teman ya. Area supply and demand. Nah, yang kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil misalnya di M15 itu area lebih tepatnya itu adalah di area order block M15. Kita lihat ya. Ini ada break of structure. Ini adalah area ya, rally base rally tadi. Break of structure. Di dalamnya itu ada area order block M15 dan tepat harga masuk ke area itu. Oke, kita kembali ke time frame H1. Ya. Setelah area ini ya, harga masuk area ini ya. Kemudian harga naik. Ini ketika news FOMC ya. Ya tengah malam, sekitar jam setengah 2 mungkin. Naik ya. Kemudian break of structure. Kemudian masuk ke area order block berikutnya. Ya. Nah, ketika news NFP hari Jumat ya. NFP itu setiap Jumat pertama, teman-teman. Setiap Jumat pertama awal bulan berarti ya, setiap bulan. Nah, harga turun ke area order block H1 ini ya. Ini ada area order block H4-nya. Ya. H1, kemudian di sini ada imbalance di H4 ya. Nah, harga turun mengambil area imbalance dan masuk ke area OBH1 dan naik melanjutkan tren bullish-nya ya, sementara sampai tutup di sini ya, sampai tutup pasar ya, market tutup tertahan di area order block sini ya. Oke, ini untuk gold ya. Berikutnya yang kita lihat adalah Euro USD. Baik, Euro USD minggu kemarin harga dibuka dengan gap atau imbalance ya, yang tidak lama kemudian ditutup dengan kenaikan harga yang berasal dari OBH4 ya. Di sini ada gap ya di hari Senin. Harga turun ke area order block H4, kemudian naik ya, break of structure ya, mengambil
liquidity, buy side liquidity diambil. Nah, setelah mengambil buy side liquidity di area OP daily, ini adalah area OP daily ya. Harga turun menciptakan imbalance. Jadi harga turun ini ya menciptakan imbalance sekaligus menutup imbalance ini ya. Ya, sebelah kiri ini ada imbalance ya. Dan ditutup sekaligus dia membuat imbalance, teman-teman. Masuk lagi ke area order block H4 ya. Dia naik ya. Nah, di sini ya. Ini menjelang FOMC ya. Harga mengalami konsolidasi ranging ya seperti tipikalnya sebelum news tuh harga ranging konsolidasi. Nah, sebelum news itu terjadi yang disebut dengan liquidity grab ya. Dia mengambil buy side liquidity-nya ya, harga naik mengambil buy side liquidity, kemudian turun ya, manipulasi ya. Kemudian mengambil sell side liquidity-nya ya. Kemudian mengambil sell side liquidity masuk ke area ini ya, imbalance. Di sini ada imbalance teman-teman. Ada imbalance kecil, kemudian ada demand H4, ini ada area demand H4 ya. Kemudian harga kemudian naik. Ini ketika news FOMC rilis ya, harga naik. Oke, kemudian hari Jumat itu kita masuk ke news NFP ya. Ketika news NFP itu harga turun ya, harga turun ya, mengambil salah satu liquidity di sini, turunnya persis ke area order block H1 dan berbalik melanjutkan tren bullish-nya ya teman-teman, masuk ke area OP daily. Nah, ini yang terjadi minggu kemarin di pair Euro USD ya. Oke, kita lanjutkan trade story kita di pair GBP USD atau pound USD ya. Oke, kita lihat ini hari Senin di sini ya. Oke. Minggu kemarin harga dibuka dengan gap juga sama dengan Euro USD, juga ada gap di hari Senin yang cukup besar, lumayan ya. Kemudian harga masuk ke bullish OBH1 ya. Harga masuk ya ke area OBH1, kemudian naik ya, menutup gap sekaligus mengambil buy side liquidity di sini ya. Diambil. Kemudian harga bergerak ya, gerak turun ya, turun menutup imbalance ya. Ini ada imbalance, ini ada imbalance ya. Jadi dia mengambil buy side liquidity, menutup imbalance ya, masuk ke ini adalah area SND ya, rally base rally ya. Kalau tidak kelihatan tapi ini adalah rally base rally ya. Ambil imbalance masuk itu, kemudian naik tertahan di area yang semula adalah order block, sekarang menjadi breaker block ya. Tertahan di situ, harga turun. Nah, ini fase ranging ya, sideways menjelang news FOMC. Nah, menjelang news FOMC ini kemudian sell side liquidity-nya diambil masuk ke area order block H1 ya, bullish OB H1, dan ketika news rilis harga naik dengan signifikan gitu ya. Ini setup yang menarik ya. Break of structure, creating liquidity, masuk ke area order block, kemudian melanjutkan tren kenaikannya. Kemudian yang ketiga itu ketika news NFP ya di hari Jumat, setelah fase ranging di sini ya, konsolidasi, harga turun mengambil sell side liquidity masuk ke area order block H1, kemudian harga naik ya. Tujuannya apa? Ya mengambil buy side liquidity di sini. Di atas masih ada imbalance ya. Itu yang terjadi di pair GBP USD ya.
Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Berikutnya adalah Audi USD. Seperti di pair Euro USD dan GBP USD, minggu kemarin dibuka dengan gap atau imbalance yang cukup lebar. Harga turun sebelum nantinya bergerak naik menutup imbalance ya. Harga turun ya. Jadi harga turun membuat break of structure, kemudian harga kembali naik menutup imbalance, masuk ke area bearish OP H1 ya. Oke, kemudian turun ke bullish OP H1 di sini dan bergerak naik menutup gap imbalance ya, menutup gap atau imbalance yang terjadi di awal minggu kemarin. Ya. Oke ya, di sini menutup. Kemudian harga bereaksi dari OP H1 yang terletak persis di atas gap ya. Ini area order block H1 ya. Kemudian harga turun ya, harga turun ya, tidak mampu menciptakan lower low ya dan menembus ya, menciptakan lower low. Tidak mampu menciptakan lower low di sini ya. Ya, walaupun break of structure, harga naik di sini menciptakan order block yang baru di sini. Harga turun lagi dari order block ini ya. Kemudian harga naik ya, order block ini ditembus dengan begitu saja ya. Very clean break ini ketika news ya. Nah, order block ini di kemudian hari nantinya akan berfungsi sebagai breaker block yang cukup baik ketika news NFP ya teman-teman. Oke, kemudian di sini setelah news FMC harga cenderung sideways atau konsolidasi di sini ya. Ya, satu hari ini konsolidasi, hari berikutnya masih ranging ya. Harga tertahan antara area order block M15 di sini dan tertahan di area breaker block H4. Jadi tertahan antara order block M15 ini dan breaker block di H4 ya. Ini adalah breaker block H4. Ketika news NFP rilis, harga turun ya, break of structure ya, atau liquidity diambil dan masuk ke area breaker block ya teman-teman. Ada order block berubah menjadi breaker block dan harga naik ya, harga naik melanjutkan tren bullishnya. Ini di pair Audi USD teman-teman. Selanjutnya kita lihat di USD CPY. Oke. Oke. Nah, oke. USD Japan Yen teman-teman. Nah, ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin ya. Senin. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Senin di sini. Oke. Hari Senin, eh, hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu ya. Oke, selama ini fase adalah fase ranging teman-teman ya. Sini adalah fase ranging, lihat ya. Oke, ini saat area ini saat ranging, harga hanya bergerak di area-area ini. Ketika fase ranging itu ya, biasanya terjadi apa? Yang terjadi adalah pengambilan liquidity, entah buy side liquidity, entah sell side liquidity ya. Naik, kemudian buy side liquidity diambil ya, kemudian nanti endingnya adalah sell side liquidity diambil dan breakout ya. Oke, teman-teman. Paham ya di sini area sideways ya, bergerak di range harga itu saja. Nah, area order block yang terletak atau di atas buy side liquidity atau area ranging, nah itu biasanya akan bekerja dengan cukup bagus ya. Dan di sini kita lihat area order block letak di buy side liquidity ya, harga drop ya, dia naik lagi. Sini adalah area liquidity ya, area liquidity di sini. Kemudian harga masuk area order block, drop lagi ya. Kemudian di sini di atas paling atas ini adalah yang
paling powerful. Karena apa? Karena ini fase ranging yang cukup lama. 1, 2, 3, 4, 5 hari, teman-teman. Area order block di atas fase ranging ini sangat powerful ya. Ketika harga kembali ke area order block ini, harga akhirnya drop. Dan kebetulan ini ketika news FOMC ya. Setelah ngambil liquidity, trendline liquidity juga diambil, kemudian drop, mengambil trendline liquidity, mengambil set liquidity. Ya. Oke, hari Kamis, hari Jumat, harga ketika news NFP rilis, ya, jadi CP mengalami kenaikan dan naik di area ini ya. Ini adalah area order block. Oke, oke ya. Oke, ini di H1. Kalau di refine mungkin akan mendapatkan area yang lebih pas ya. Oke, nah, ini dia. Ini area order block M15 ya teman-teman ya. Oke, harga masuk persis di area order block M15. Break of structure ya, masuk area order block. Oke. Tidak persis order block secara definitif, tetapi ini area supply ya teman-teman ya. Supply. Karena di sini tidak begitu clear ya. Oke. Ya. Ini area order blocknya di sini. Kalau kita lihat. Oke. Area order blocknya di sini ya, drop. Kemudian berhasil bereaksi di sini ya. Expected di sini drop. Oke. Dia naik ya. Ini diambil. Buy side liquidity diambil ya. Liquidity diambil, kemudian turun. Oke. Ini di pair USD JPY ya. Strategi simple order block juga ternyata cukup bekerja dengan baik di USD JPY dalam 1 minggu kemarin, terutama ketika berhadapan dengan news FOMC dan NFP ya. Pair berikutnya adalah GBP JPY. Baik teman-teman, kalau kita lihat di hari Senin harga turun, kemudian retrace, kemudian break of structure menciptakan area order block ya. Oke, kenapa area order block di sini bukan yang ini ya? Karena formasi order block di sini ya, candle-candle di sini ada order block, kemudian ada area supply yang beririsan, maka kita bisa mengambil area yang paling atas atau yang paling kiri ya. Itu harga turun, break of structure, kemudian dia menciptakan liquidity di sini ya. Ini bisa disebut inducement ya. Kemudian turun ya, membuat liquidity juga dan diambil ya. Sell side liquidity-nya diambil, kemudian naik mengambil buy side liquidity yang diciptakan di sini ya. Ya, ini fixed inducement diambil, kemudian harga masuk ke area order block dan turun. Ya, turunnya cukup impulsif, menciptakan imbalance ya. Dan sideways, drop lagi dan harga kembali ke area order block ya. Menutup imbalance dan kembali ke area order block, harga kemudian drop lagi sampai di mana? Sampai di area order block H1 ya. Sampai di area order block H1 ya, di bullish order block, harga kemudian naik tertahan di area SNR. Ya, ini trade story di GBP JPY. Baik teman-teman, itu trade story atau market review di beberapa pair selama minggu kemarin ketika kita berhadapan dengan dua high impact news, FOMC dan NFP ya kemarin. Semoga apa yang saya jelaskan, saya bagikan ini cukup bermanfaat dan bisa membuat teman-teman
lebih belajar dan berlatih melihat pergerakan harga, terutama dengan strategi simple order block. Silahkan kalau ingin lebih jauh mendalami, silahkan membuat trade story, membuat market review jauh ke belakang. Jadi teman-teman bisa terbantu untuk melihat pergerakan harga dengan strategi simple OB ini. Oke, cukup. Semoga bermanfaat dan jangan lupa happy trading, happy profit, and happy life. Salam.